Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mitra Kominfo? Kita berjumpa kembali di program Lensa Banjar Sepekan. Serangkaian informasi dari pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam satu pekan ini akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Nada Izati, segera kami hadirkan Lensa Banjar Sepekan selengkapnya. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur melantik 334 pegawai negeri sipil dan 263 orang jabatan fungsional tertentu dari CPNS. ASN ini nantinya harus bisa menyelenggarakan pemerintahan dengan baik, menggerakkan serta memperlancar pembangunan dan dibina agar mempunyai kesetiaan dan ketaatan terhadap NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil. Sebanyak 334 orang PNS diambil sumpah jabatannya dan sebanyak 263 orang jabatan fungsional tertentu dari CPNS dilantik Bupati Banjar Haji Saidi Mansur di Aula Sultan Sulaiman, kantor BKPSDM Kabupaten Banjar di Martapura. Bupati mengatakan amunisi sumber daya manusia Kabupaten Banjar semakin bertambah ketika pasukan bertambah. Tentunya kemajuan pembangunan juga akan membaik dan lebih bagus lagi. Bupati berharap pegawai ASN harus bisa menyelenggarakan pemerintahan dengan baik, menggerakkan dan juga memperlancar pembangunan. Ditambahkan Bupati, sebagai aparatur negara, pegawai ASN dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, serta harus dibina sedemikian rupa, sehingga mempunyai kesetiaan dan ketaatan terhadap NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Pengambilan sumpah janji dan pelantikan ini ditandai dengan penanda tanganan berita acara oleh perwakilan PNS, 2 saksi dari BKPSDM Kabupaten Banjar, dan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur. Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan SK PNS dan SK CPNS oleh Bupati, didampingi Kepala BKPSDM Erni Wahdini dan Kepala Kantor Regional BKN. Turut hadir para Kepala SKPD Kabupaten Banjar dan undangan lainnya. Hairin, Rif'ah, Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dan Ikatan Adiaksa Dharma Karini wilayah dan daerah se-Kalimantan Selatan serahkan bantuan sembako warga untuk beberapa kecamatan terdampak banjir di wilayah Kabupaten Banjar. Bantuan berupa sembako berisikan beras, gula, mie instan, minyak goreng, makanan kering, sarden, perlengkapan mandi, tikar, selimut, pakaian, dan lainnya. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dan Ikatan Adiaksa Dharma Karini wilayah dan daerah se-Kalimantan Selatan menggelar bakti sosial berupa pemberian bantuan sembako bagi kecamatan yang terdampak banjir di wilayah Kalimantan Selatan di Mahligai Sultan Adam Martapura. Penyerahan bantuan untuk warga yang terdampak bencana banjir di Kabupaten Banjar secara simbolis diserahkan kepada Bupati Banjar Haji Saidi Mansur oleh Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Abdul Rahman, didampingi Asisten Pidana Militer Kejati Kalimantan Selatan dan Kajari Kabupaten Banjar, serta IAD wilayah dan daerah se-Kalimantan Selatan. Asisten Intel Kejati Kalimantan Selatan Abdul Rahman mengatakan, pemberian bantuan sembako merupakan wujud kepedulian Kejati Kalimantan Selatan dan Kejari se-Kalimantan Selatan, serta Ikatan Adiaksa Dharma Karini untuk masyarakat terdampak banjir di 11 kecamatan di Kabupaten Banjar. Abdul berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban warga yang terdampak banjir. Ya, kita dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan bersama dengan ibu-ibu PIAD wilayah dan ibu-ibu PIAD daerah se-Kalimantan Selatan ya, adakan kegiatan bakti sosial dalam rangka ya sedikit memberikan bantuan lah untuk masyarakat yang ada di Martapura yang terdampak bencana banjir. Jadi semoga
ya apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat lah bagi masyarakat yang menerima bantuan. Sementara itu, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengucapkan terima kasih kepada pihak Kejati Kalimantan Selatan yang telah membantu paket sembako untuk warga korban di daerahnya. Bantuan tersebut diangkut menggunakan 4 buah mobil yang berisi paket sembako seperti beras, gula, mie instan, perlengkapan mandi, minyak goreng, makanan kering, sarden, tikar, selimut, pakaian, dan lain-lain. Dilanjutkan pendistribusian bantuan banjir ke Pos Komando Lapangan Penanggulangan Bencana Kecamatan Martapura. Umar Fuad, Suara Banjar, melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur melepas pembagian bantuan paket sembako untuk masyarakat terdampak banjir oleh Forum Jurnalis Banjar dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar. Sedikitnya 1.000 paket sembako disalurkan di 5 titik terdampak banjir di Kabupaten Banjar. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur melepas resmi pembagian bantuan paket sembako untuk masyarakat terdampak banjir oleh Forum Jurnalis Banjar (FJB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banjar di Teras Mahligai Sultan Adam Martapura. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengungkapkan terima kasih dan apresiasi kepada pihak yang sudah membantu meringankan beban warganya. Terlebih ketika status ditetapkan tanggap darurat bencana seperti PT Antang Gunung Meratus AGM dan Bank Kalsel. Dikatakan Bupati Banjar saat ini sekitar 11 kecamatan, 97 desa kelurahan, 14.500 rumah terdampak musibah banjir, sementara 442 orang telah mengungsi ke tempat aman. Sedikitnya 1.000 paket sembako dari AGM langsung disalurkan di 5 titik lokasi terdampak banjir di Kabupaten Banjar. Lokasi pertama di RT 23, 24, dan 25 Kelurahan Keraton sebanyak 200 paket. Sementara itu, Ahmad Syahdeni, selaku Superintendent Government Relation PT AGM, mengatakan, melihat kondisi banjir di Kabupaten Banjar saat ini, pihaknya pun tergerak untuk melakukan kegiatan sosial. Masih berita seputar banjir, Mitra Kominfo, banjir yang melanda Kabupaten Banjar merendam sedikitnya 11 kecamatan hingga membuat aktivitas warga terganggu, termasuk proses belajar mengajar di sekolah. Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar menyediakan armada air berupa speedboat untuk membantu kelancaran aktivitas warga seperti di Desa Tunggulirang, Kecamatan Martapura. Curah hujan terus-menerus melanda kota Martapura dan sekitarnya, membuat permukiman warga di sekitar bantaran sungai terendam akibat debit air meninggi di beberapa wilayah di Kabupaten Banjar. Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Banjar menyediakan armada air berupa speedboat untuk membantu kelancaran aktivitas warga setempat di Desa Tunggulirang, Kecamatan Martapura. Selaku pengemudi Misran yang juga bagian dari BPBD Banjar, mengaku sejak 5 hari yang lalu pihaknya membantu aktivitas warga dari anak sekolah hingga warga yang ingin ke tempat kerja. Ditambahkannya, pemerintah daerah melalui BPBD Banjar menyediakan 1 boot speedboat dengan muatan maksimal 12 orang. Selain pihaknya, relawan setempat yang mempunyai armada air juga membantu aktivitas keseharian warga selama bencana banjir. Ini angkutan transportasi ini sekitar 4 hari sudah berlangsung dari jam setengah 7 pagi sampai jam 10. Jadi siang istirahat, baru jam 2 pulang sekolah kan, sampai sore jam 6. Kalau malam sampai jam 9 malam baru off istirahat buat besok pagi pulang. Untuk armada ke satu unit ini, alhamdulillah satu ini sudah cukup dibantu kawanan relawan pemadam Antalango kan, alhamdulillah, dan masyarakat yang mempunyai kapal yang cukup besar bisa membawa warga. Untuk kepadatannya sendiri jam berapa Pak? Pagi mulai jam setengah 7 itu anak-anak sekolah sama dia pegawai lah yang serabutan sekitar jam 9-an gitu.
Abdul Rojak, salah satu warga terdampak, menyebut armada tersebut sangat membantu dirinya berangkat ke tempat kerja kesehariannya. Rojak merupakan seorang pedagang di Pasar Martapura. Membantu kesan masyarakat yang nyata dulu kan supaya kada tapi uyuh tak bahaya untuk jalan. Bagian palingan pulang pergi pasar aja bang begawi. Diketahui BPBD Banjar pada Kamis tanggal 2 Maret 2023 telah menyalurkan bantuan berupa paket sembako yang diberikan Kalak BPBD Warsita kepada 3 kecamatan seperti Martapura Timur, Martapura Barat, dan Sungai Tabuk. Tim Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi ingatkan warga tetap waspada akan curah hujan yang masih cukup tinggi di wilayah Kabupaten Banjar. Data dari BPBD Banjar, banjir yang terjadi dari 26 Februari hingga 5 Maret 2023 terdampak di 11 kecamatan, 99 desa atau kelurahan, merendam 17.360 rumah dengan 21.076 kakak dan 209 orang mengungsi. Rapat koordinasi mingguan pemerintah Kabupaten Banjar dilaksanakan di Aula Barakat Kantor Bupati Banjar di Martapura. Rakor dipimpin Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, didampingi Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, diikuti asisten, staf ahli, para kepala SKPD, serta sejumlah undangan. Dalam arahannya, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus menyampaikan, sesuai informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kalimantan Selatan, memperkirakan bahwa curah hujan akan terjadi hingga Maret 2023. Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Banjar, banjir terjadi dari tanggal 26 Februari hingga 5 Maret 2023, di mana rinciannya yaitu sebanyak 11 kecamatan, 99 desa atau kelurahan, dan merendam 17.360 rumah dengan 21.076 kepala keluarga dan 209 orang mengungsi. Wakil Bupati mengingatkan untuk tetap waspada dan melakukan pemantauan baik melalui program radio komunikasi dan juga stakeholder terkait guna mengurangi resiko yang terdampak kepada masyarakat. Sedangkan terkait kesehatan, sejauh ini kurang lebih sebanyak 1.500 masyarakat yang dilayani. Wakil Bupati juga menginstruksikan kepada Dinas Kesehatan dan Puskesmas agar terus memberikan pelayanan pemeriksaan yang intensif khususnya kepada masyarakat yang terdampak banjir. Ozi Zidan, Suara Banjar melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya, Mitra Kominfo, jelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Tim Satgas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjar menggelar rapat koordinasi dengan stakeholder terkait. Rakor ini bertujuan untuk menyiapkan langkah-langkah strategis agar bahan pangan tersedia, tidak terjadi kelangkaan dan kenaikan harga. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menggelar Rakor Tim Satgas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjar tahun 2023 di Aula Barakat Martapura. Rapat dipimpin Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar Ahmadi, diikuti peserta yang terdiri dari instansi dan juga stakeholder terkait. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman yang juga merupakan Ketua Tim Satgas Pangan Kabupaten Banjar menerangkan, rakor ini bertujuan untuk menyiapkan langkah-langkah strategis agar bahan pangan tersedia dan dijangkau oleh masyarakat menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Hilman berharap melalui rakor ini bisa menyamakan persepsi tentang tugas Tim Satgas Pangan di daerah, jangan sampai tumpang tindih. Tentunya tugas dari tim Satgas ini adalah untuk menjaga agar bahan pokok yang sekarang dibutuhkan pada saat bulan suci Ramadan tidak terjadi kelangkaan atau juga tidak terjadi kenaikan yang tidak diharapkan. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar Ahmadi mengatakan pihaknya bersama tim Satgas dalam waktu dekat akan melakukan monitoring sekaligus mendata ketersediaan stok pangan serta memastikan tidak ada lonjakan harga yang signifikan.
Pihaknya juga akan melakukan pemantauan harga 11 komoditi pangan di pasar menjelang Ramadan. Tidak lupa ia juga menghimbau kepada para pedagang agar tidak menaikkan harga di luar kewajaran dan kepada para pengunjung pasar agar tidak melakukan aksi borong supaya tidak terjadi panik buying yang menimbulkan gejolak harga yang tidak stabil. Bagus Fuad, Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Indeks Desa Membangun merupakan potret dari tingkat keberhasilan desa agar dapat diketahui pembangunan desa tersebut berhasil atau tidak. Secara nasional, Presiden mengamanatkan ke semua daerah agar tahun 2023 terbebas dari desa sangat tertinggal dan desa tertinggal untuk menuju desa mandiri. Apel kerja gabungan lingkup pemerintah Kabupaten Banjar kembali digelar di halaman kantor Bupati Banjar di Martapura. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banjar, Syahrialuddin, selaku pembina apel dalam amanatnya menyampaikan, target pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan target nasional yaitu Indeks Desa Membangun atau IDM. IDM merupakan potret dari tingkat keberhasilan desa. Dapat diketahui apakah pembangunan desa tersebut berhasil atau tidak. Syahrialuddin juga menjelaskan pengukuran IDM ini berdasarkan 3 indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi atau Lingkungan. Pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, target IDM ini menjadi target pemerintah daerah untuk mengejar ketertinggalan dengan daerah-daerah lain, karena daerah lain sudah menargetkan sesuai Permendes nomor 2 tahun 2016. Syahrialuddin juga mengungkapkan secara nasional Presiden mengamanatkan ke semua daerah pada tahun 2023 ini agar terbebas dari desa sangat tertinggal dan desa tertinggal menuju desa mandiri. Adapun target IDM ini menjadi tanggung jawab semua SKPD di Kabupaten Banjar untuk mendongkrak menjadi desa mandiri. Syahrialuddin berharap dalam menyusun anggaran, masing-masing SKPD mencantumkan kegiatan-kegiatan yang bisa mendongkrak kenaikan IDM menjadi desa mandiri. Hairin Faidillah, Suara Banjar melaporkan. Usai sudah kami menemani Anda di program Lensa Banjar sepekan untuk edisi hari ini. Saya Nada Izati mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.